sahabat The Cruz. Kali ini saya akan buat konten bagaimana caranya membersihkan telinga pada anjing ataupun pada kucing. Kegiatan membersihkan telinga ini wajib dilakukan di rumah ya, dan bisa dilakukan di rumah sendiri. Ini biasanya bisa per 3 hari ya, atau per 5 hari, atau seminggu sekali ya. Kalau di kami biasanya untuk perawatan penitipan set itu dibersihkan setiap hari, tapi juga mencek apakah ada masalah kulit ataupun radang pada telinga, ataupun ada kutu ya pada telinganya. Nah, untuk hal yang harus diperhatikan pertama kali adalah persiapan alat-alatnya ya. Jadi alat-alatnya juga sangat gampang dan bisa sekali dicari di pet shop ataupun di apotek ya. Yang pertama kita butuh kapas ya, yang sudah dipotong dari segi 4 ya, seperti ini kapas. Kemudian kita butuh alkohol 70% ya. Yang kedua kita butuh cotton bud ya. Ini memang digunakan nanti kalau di daun telinga bagian luar. Jadi kalau memang belum ada pengalaman, jangan coba-coba memasukkan cotton bud ke dalam lubang telinga, karena sangat berbahaya ketika nanti kucing bergerak atau anjing bergerak, bisa saja menusuk ke dalam telinga dan menyebabkan penyakit radang pada telinga. Jadi hindari. Jadi ini hanya untuk pemakaian daun telinga yang ada ulirnya di bagian luar ya. Nah, kemudian di sini ada 2 ya produk. Ada yang namanya ear cleaner dan ada yang namanya ear treatment. Jadi kalau ear cleaner ini dipakai untuk sebagai pembersih pada telinga kucing ataupun anjing, namanya ear cleaner. Sedangkan kalau ear treatment ini digunakan untuk mengobati ya, atau maintenance preventif. Biasanya kalau treatment digunakan dalam waktu 5 hari, sehari 2 kali. Tetapi kalau preventif itu biasanya digunakannya itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali bisa digunakan. Preventifnya buat apa? Biasanya untuk preventif terhadap kutu telinga ya. Nah, jadi jangan salah ya. Jadi ada 2, ada ear cleaner pembersih telinga, dan ada ear treatment, cairan atau liquid untuk mengobati telinga yang sedang mengalami sakit. Nah, kalau kami di klinik kita selalu menggunakan otoskop. Jadi ini memang alat, sebenarnya ada juga dijual di apotek ya, untuk melihat sejauh mana kotoran telinga itu ada di dalam lubang telinga anjing ataupun kucing. Jadi kalau kita sudah tahu letak posisinya, boleh saja kita menggunakan cotton bud untuk mengambil kotoran tadi, sehingga kita tahu persis gitu. Jadi tidak salah tempat kotoran, karena kalau salah tempat yang tadi kita sampaikan bahwa bisa saja menusuk gendang telinga atau daerah telinga, organ telinga bagian dalam, dan bisa menyebabkan kesakitan pada hewan. Ya, hal pertama yang harus dilakukan adalah kita mengambil kapas yang sudah dipotong segi 4. Nah, kita bisa membersihkan bagian dalam ataupun luar ya. Dalam dulu ataupun luar dulu itu sama saja. Nah, yang saya praktekkan di sini adalah bagaimana kita membersihkan bagian luarnya dulu ya. Biasanya ini untuk maintenance buat harian ya. Caranya kita semprotkan alkohol 70% ya. Kemudian nah, ini daun telinga kita kuahkan keluar dengan menggunakan jari tengah ya, seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat kotor ya. Jadi ini tadi kita taruh ke telinga bagian sini, dan ini juga dibantu 2 jari di belakang. Kemudian alkohol, kapas yang sudah dikasih alkohol 70%, kita langsung usap seperti ini. Nah, ini untuk bagian luar ya. Nanti untuk bagian dalamnya itu lain lagi ya. Nah, ini kan sudah jelas ya perbedaannya ya. Ini kan kotorannya nempel ya. Kita lipat ya, lipat gitu ya. Nah, bisa saja Anda masukkan ke dalam telinga seperti ini, terus dimasas. Nah, kita tarik biasanya. Nah, ini juga akan membantu pengeluaran kotoran pada telinga ya. Nah, ini bagian luar, jadi terlihat bersih ya. Nah, untuk lebih bersihnya lagi, kita ambil cotton bud ya. Ini yang saya bilang, telinga mempunyai bagian ulir-ulir seperti ini, jadi kita bisa bersihkan untuk bagian-bagian yang memang bagian luarnya saja, seperti itu ya. Nah, seperti gini. Oke.
Ya, ini banyak sekali kotorannya ya. Nah, oke, untuk bagian dalam kita jangan terlalu berani. Nah, tadi untuk finishing terakhir kita semprot lagi, kita bersihkan lagi. Nah, ini kalau kita lihat ya sangat jauh berbeda ya, hasilnya bersih. Nah, ini oke. Baik, ini adalah cara untuk membersihkan kotoran telinga bagian luar. Nah, sekarang bagaimana kita membersihkan kotoran telinga di dalam lubang telinga ya. Nah, pertama-tama kalau kami lakukan dengan pengecekan dengan otoskop dulu, sejauh mana kotoran itu seberapa banyak ya. Jadi kita teropong, kita lihat kalau ini sih dia tidak terlalu banyak ya, hanya wax kotoran sedikit saja. Penentuannya adalah ketika dia banyak, bisa saja dia terjadi kena infeksi kutu telinga ya. Jadi salah satu indikasi terkena kutu telinga adalah bagian dalam itu sangat kotor sekali, sehingga dia sampai keluar pun menjadi kotor. Biasanya kalau kena kutu telinga 2-3 hari pun dibersihkan, 2-3 hari kemudian dia akan kotor lagi. Nah, kita sudah lihat tadi tidak terlalu banyak ya, tapi riskan kalau kita menggunakan ini sangat riskan sekali ya, karena akan menusuk kantong telinga. Jadi kita biasanya pakai ear cleaner. Kita pakai air cleaner ya, kita masukkan ke dalam telinga kucingnya ya. Oke, dia agak berontak. Oke, dia gatal sebenarnya ya. Oke, kita masas dulu. Oke, good. Kita masas ya kegatalan, kita masas dulu. Setelah itu kita ambil kapas ya, kita bulatkan, jangan terlalu tebal dan terlalu tipis. Kemudian kita masukkan ke dalam telinga tadi. Nah, ini kan kotoran yang tadi, kotoran yang tadi yang tidak terlihat menjadi kotor lagi ya, karena bagian dalam tadi. Jadi setelah kita masas gitu ya, dia keluar. Nah, cara mengambilnya, kita masukkan yang tadi kita buat kapas ya, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis, karena kalau terlalu tipis khawatir masuk ke dalam. Kita masukin ke dalam lubang ya, jangan terlalu dalam, tetap terlihat. Kemudian kita masas lagi seperti ini ya, kita masas lagi seperti ini. Kemudian kita ambil. Nah, ini kan bisa dilihat ya, kotor tuh ya. Jadi kita finishing, kita ambil lagi kapas, kita semprotkan alkohol, kemudian kita bersihkan lagi bagian area yang memang tadi banyak kotorannya ya. Nah, seperti ini. Nah, ya, menjadi lebih perfect, luar dalamnya bersih. Nah, kemudian kita bisa cek lagi setelah itu ya, kita cek lagi apakah benar-benar sudah bersih atau belum. Nah, ini memang masih ada sedikit ya, biasanya finishingnya kita pakai cotton bud. Nah, saya sudah tahu posisi di mana kotorannya. Ini cotton bud ya, bersih ya. Dengan cara dimasukkan ke dalam, jangan terlalu dalam, ditempel. Nah, ya, tempel dan juga tempel ke atas tuh. Nah, dia gatal karena memang ada kotorannya ya. Tempel di samping kiri tuh, dan tempel di samping kanan ya, seperti itu. Anda lihat ini banyak kotorannya ya. Kita cek lagi. Oke, nah ada sedikit lagi, kita bisa cross check lagi ya. Kita cek lagi. Oke, dan hasilnya sempurna, perfect ya. Jadi dia sudah bersih baik di dalam maupun di luar telinga. Nah, jadi memang ini sudah perfect banget, bersih di dalam dan di luar telinga ya. Nah, ini seperti ini. Oke, baik. Nah, jadi itu tata cara bagaimana kita membersihkan telinga pada kucing ataupun pada anjing. Itu nanti dilakukan juga di sebelah telinganya ya. Jadi kanan kiri mesti dibersihkan setiap hari, dibersihkan atau 2 hari sekali. Sekalian juga mengecek apakah memang telinga pada kucing atau anjing kita ini itu terkena ilmet atau tidak. Itu bisa dilihat dari
jumlah banyaknya kotoran. Ini pada anjing. Nah, anjing itu punya tipe telinga yang berbeda-beda ya. Kalau kucing kan dia tegak ke atas, ada juga yang dia kaku telinga kucingnya, ada juga yang pendek begitu ya. Nah, kalau anjing kebetulan ini tipe poodle, dia panjang ya. Tuh, jadi daun telinganya panjang. Bagaimana cara membersihkannya? Sebenarnya sama pada anjing atau kucing, cara membersihkan itu adalah sama ya. Cuman kadang kalau kucing pada ras tertentu seperti anjing Maltese, Shih Tzu, kemudian poodle, itu biasanya ada tumbuh bulu atau rambut di dalam telinga ya. Nah, itu wajib dicabut, biasanya dicabut agar tidak terjadi penumpukan kotoran pada telinga yang menyebabkan bau aroma telinga si anjing tersebut menjadi bau ya. Kadang-kadang sahabat The Cruz suka salah persepsi, katanya anjing saya dimandikan itu kok masih bau ya, padahal kalau kita cek itu sumbernya ada pada telinga ya. Jadi bulunya tidak dicabut sehingga agak susah membersihkan, dan kotorannya itu masuk di dalam sini dan tertahan, jadi agak smelly, agak bau, keluar aroma yang tidak sedap. Bagaimana caranya membersihkan telinga pada anjing? Kita lihat dulu ya. Jadi kalau tadi di kucing kita dari luar ke dalam, sekarang kita dari dalam keluar, jadi ada dua teknik sebenarnya sama saja. Kalau dari dalam dulu, kita pastikan dulu di dalam lubang telinga dia apakah banyak kotoran atau tidak dengan menggunakan alat otoskop ya, seperti ini ya. Nah, ini ada ya sedikit kotor telinga, nanti kita bisa bersihkan pakai cotton bud dan dia menempel pada rambut yang ada di dalam telinga ya. Nah, kemudian tetap kita masukkan ear cleaner. Ini masuk ke dalam telinga ya. Kemudian kita masas, kita tutup biar airnya tidak keluar seperti ini ya. Oke, kita lihat. Nah, ini ada yang keluar nih kotoran tuh ya. Ini kalau dilihat kelihatan nggak ya? Kita coba ambil pakai cotton bud. Nah, ini keluar nih, tadi kan bersih ya. Nah, ini setelah kita kasih dia keluar tuh ya, dan dia banyak. Nah, ini tuh dia keluar ya, tuh banyak ya, banyak keluar. Kita ambil dulu. Nah, kemudian kapas kita bunderkan, masukkan ke dalam lubang telinga ya. Kita masas lagi. Nah, kalau tadi kapasnya bersih, sekarang kita lihat apakah kapas tadi banyak tertempel kotoran ya. Masas, kemudian kita keluarkan kapasnya. Nah, ini juga ada ya. Ya, jadi kalau sahabat The Cruz yang memang tidak berani menggunakan cotton bud, itu bisa menggunakan ear cleaner yang memang, tapi yang bagus ya. Biasanya kalau yang bagus dia keluar, tapi kalau yang kurang bagus ear cleanernya biasanya tidak keluar ya. Nah, kemudian kita finishing. Sebelum finishing kita cek dulu nih, masih ada nggak nih kotorannya si Bonza ini ya. Nah, kebetulan dia masih ada ya. Kalau saya tahu posisinya karena saya sudah pengalaman gitu ya, jadi saya tinggal ambil aja di bagian atas dia ininya kotorannya ya. Nah, ini kan agak-agak bau smelly nih bagian dalamnya. Nah, ini saya udah dapat ya bagian telinganya, bagian kotoran telinganya saya udah dapat. Nah, ini ya. Nah, dimana saya bisa tahu? Karena saya tadi menggunakan otoskop, jadi saya tahu posisi dimana letak kotoran telinga tadi berada ya. Nah, kemudian kita lihat lagi kotorannya. Oke, ini bersih dalamnya ya. Kemudian perfect, luarnya kita bersihkan ya. Spray alkohol 70% karena mudah menguap di telinga ya, jadi tidak lembab telinganya. Langsung kita bersihkan seperti ini. Nah, ya, bersihkan dalam-dalamnya. Dan ini kalau dilihat sudah, dan dia bersih dan tidak ada bau yang tidak sedap dalam telinganya si Bonza ya. Nah, tuh, jadi ini juga dilakukan di sebelah kanan dia ya. Nah, jadi sekarang Bonza telinganya memang sudah bersih dalam sama di luar di Bonza ya. Nah, jadi itu teman-teman sahabat The Cruz,
Ini bisa dipraktekkan di rumah untuk teman-teman yang mempunyai anjing ataupun teman-teman yang mempunyai kucing, bisa melakukan hal ini di rumah rutin ya. Jadi sehingga kotoran atau kebersihan dari telinga kucing dan anjing Anda di rumah itu bisa teratasi, karena prinsipnya adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Baik teman-teman, sahabat Devrus, demikian bagaimana tata cara kita membersihkan telinga pada anjing dan kucing. Semoga edukasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah, dan kebersihan telinga anjing dan kucing kita bisa lebih bagus lagi ya. Nah, untuk teman-teman yang memang pengen nanya bagaimana tata cara tentang merawat hewan di bagian apanya yang diinginkan, boleh komen, jangan lupa like dan subscribe-nya ya.